Halo anak-anak didik kami kelas 7. Salam jumpa bersama Pak Tarigan. Tentunya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pelajaran yang paling kamu tunggu-tunggu sejagat raya. Oke, Bapak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan terhindar dari virus corona. Semoga cepat berlalu, kita doakan saja. Baik anak-anak kami, langsung saja. Topik kita hari ini mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan praktikum mengenai campuran. Jadi jawabannya beraneka ragam ya. Ada yang mengatakan percampuran pasir dengan air, lalu gula dengan air, garam dengan air, susu dengan air. Nah, jadi dari antara keempat pencampuran itu hanya pasir dan air yang tidak menyatu, sedangkan tiga lainnya menyatu. Mengapa demikian? Akan kita temukan jawabannya pada penjelasan berikut. Oke, klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu materi. Materi itu bukan uang ya. Materi itu secara fisikanya sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Jadi dalam bahasa sederhananya Bapak katakan benda. Benda ya, dia punya massa, punya bobot dan menempati ruang, memiliki volume. Nah, itulah materi. Jadi kita akan mengklasifikasikan benda-benda itu, materi-materi itu, mengelompokkan, mengklasifikasi ya. Nah, pengelompokannya itu ada 3, padat, cair, dan gas. Oke, bentuknya mungkin kamu sudah tahu. Padat itu seperti contohnya campuran kita yang pertama pasir. Nah, pasir itu termasuk kepada kategori zat padat. Lalu air itu masuk kepada kategori cair. Lalu udara di sekeliling kita ini itu adalah gas. Nah, zat padat. Zat padat itu ciri-cirinya dia punya bentuk dan volume tertentu. Oke? Dia punya bentuk dan volume tertentu mengikuti ya bagaimana bentuknya. Contohnya. Nah, contohnya pena yang Bapak pegang ini adalah zat padat. Nah, dia punya bentuk tertentu ya, bentuknya pena panjang seperti ini karena dia keras. Nah, volumenya juga tertentu ya, seperti volume pena ini, pulpen maksud Bapak. Nah, beda dengan zat cair. Kalau zat cair, volumenya tertentu tapi tidak punya bentuk tetap, tergantung medianya. Nah, artinya begini. Contoh, zat cair, misalnya air itu, kalau Bapak tuangkan ke dalam gelas ini, maka zat cair itu ya bentuknya bentuk gelas yang diisinya ini sesuai wadahnya. Kalau Bapak tuangkan dia ke dalam mangkuk, maka dia akan berbentuk mangkuk. Nah, kalau Bapak tuangkan zat cair itu ke dalam plastik, nah dia akan mengikuti bentuk plastik tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan tergantung media atau tempatnya. Maka zat cair itu akan mengikuti bentuk tempatnya. Nah, selanjutnya mengenai gas. Tidak punya volume dan bentuk tertentu. Artinya, dia tidak memiliki volume dan bentuk patokannya. Nah, artinya bebas. Contohnya udara di sekitar kamu. Volumenya tidak terbatas, tidak bisa kita tentukan, dan bentuknya juga tidak tertentu atau tidak punya patokan. Jadi dia suka-sukanya kemanapun. Itulah sifat gas. Kemanapun dia selalu ada. Oke, kecuali ke di luar angkasa, itu tidak punya gas, tidak punya oksigen. Nah, lalu mengenai jarak partikelnya, ciri-ciri yang kedua, kalau zat padat itu jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Oke, secara logikanya ya tentu saja contohnya ini pulpen ini tadi, karena
dia benda padat, ya jarak antar partikelnya ini, penyusunnya ini semuanya sangat rapat, makanya dia keras, ya kan? Nah, beda dengan zat cair. Zat cair itu lebih renggang dibanding zat padat. Contohnya air yang kita isi ke gelas, nah dia jarak partikel ini lebih renggang dibanding zat padat itu tadi, sehingga dia bisa bergerak-gerak mengikuti tempatnya, wadahnya tadi. Nah, masuk ke gas, dia lebih renggang lagi atau lebih lebar lagi jaraknya, lebih besar lagi. Nah, artinya yang paling padat itu jaraknya, yang paling rapat itu zat padat. Masuk dia agak renggang atau agak longgar, istilah Bataknya ya, atau istilah Sumutnya, Sumateranya. Nah, masuk ke zat gas dia lebih renggang lagi. Oke. Nah, itu kalau untuk jaraknya antar partikel. Lalu pergerakan partikel penyusunnya bagaimana? Kalau zat padat, tentu karena dia zat padat, tentu partikel penyusunnya ini tidak dapat bergerak bebas, ya kan? Kalau dia dapat bergerak bebas, ini namanya nggak zat padat lagi, sudah seperti apa itu dia namanya, karet itu dia kan, bisa belok-belok bergerak-gerak begini. Nah, karena dia zat padat, dia tetap bentuknya kokoh. Lalu masuk zat cair. Zat cair partikelnya itu bisa bergerak bebas, namun terbatas. Artinya bagaimana? Begini, zat cair bergerak bebas. Contohnya Bapak isi air ke dalam cangkir ini, dia kan bisa bergerak-gerak air yang di dalam, tapi terbatas. Terbatas artinya karena dia dibatasi oleh wadah tempatnya, cangkir ini. Jadi dia hanya bisa bergerak ya sebatas volume cangkir ini. Bisa dipahami? Itu arti terbatasnya. Nah, bagaimana dengan gas? Kalau gas, dia bergerak, partikelnya itu bergerak sangat bebas, tidak terbatas. Artinya contoh angin yang kita rasakan, oke? Dia bisa bergerak kemanapun sesuka hatinya, tidak mengikuti wadahnya atau seperti air ini tadi yang hanya mengikuti bentuk gelas, terbatas oleh gelas. Nah, kalau udara ini, zat gas ini sangat bebas, oke? Free artinya. Nah, itu mengenai ciri-cirinya. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai skema perubahan wujud benda. Jadi antara 3 jenis zat tadi, zat padat, zat gas, dan zat cair, nah, ada skema perubahan wujudnya. Artinya begini, kalau kamu lihat es batu, oke, es batu yang sering kamu jumpai, kalau kita biarkan dia begitu, dia akan mencair. Nah, perubahan bentuknya yang padat tadi, es batu tadi dia menjadi cair, mencair, berarti dari padat ke cair, dia disebut mencair. Ini ya, es batu tadi berubah menjadi cair, disebutlah itu perubahan wujud mencair. Warna merah artinya memerlukan kalor atau memerlukan panas. Kalor itu panas ya. Nah, lalu sebaliknya di dalam plastik Bapak masukkan air, lalu Bapak dinginkan ke kulkas. Setelah beberapa lama dia akan membeku menjadi es batu, kebalikannya yang tadi ya. Nah, berarti dia dari cair dulu, kita masukkan ke kulkas, dia berubah menjadi es batu yang bentuknya padat. Berarti perubahannya dari cair ke padat, disebutlah itu membeku. Oke? Membeku. Artinya kalau dia membeku warna kuning, dia melepas kalor, melepaskan panas, berarti suhunya turun, begitu dia ya. Oke. Nah, lalu zat padat ke zat gas itu disebut menyublim. Ini yang merah ini ya. Di sini dia artinya kalau warna merah dia memerlukan kalor.
kalau warna merah. Kalau yang warna kuning ini dia melepas kalor. Artinya kalor itu tadi Bapak bilang panas. Oke? Bahasa fisikanya. Nah, sebaliknya dari gas ke zat padat itu disebutlah dia mengkristal. Oke? Itu istilahnya. Nah, jadi kalau ada soal perubahan wujud dari zat padat ke zat gas disebut, nah kamu jawablah dia menyublim. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut, kamu jawablah dia membeku. Nah, itu dia ya. Nah, lalu perubahan wujud dari gas ke cair disebut, betul, mengembun. Ini dia ya. Nah, perhatikan tanda panahnya. Dari gas ke cair mengembun berwarna kuning, berarti dia melepas kalor. Contohnya ini begini. Contohnya kalau di pagi hari kamu bangun, lalu kamu lihat di dahan atau di daun-daun pohon itu, di daun tanaman sekitar rumahmu ada seperti butiran-butiran air. Embun namanya kan, istilah sehari-harinya embun pagi. Nah, itu diambil dari bahasa ini, mengembun. Nah, gelembung-gelembung air yang ada di atas daun tersebut itu adalah zat gas di udara kita ini. Jadi malam-malam itu semua zat gas udara yang ada di sekeliling kita, di udara ini, dia melepaskan kalor, melepaskan panas, sehingga suhunya turun. Berubahlah dia menjadi tetesan-tetesan zat cair. Jatuh dia, kenalah dia ke dahan-dahan pohon, ke daun-daun. Itulah yang kamu lihat di pagi hari, yang disebut embun. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau sebaliknya dari cair ke gas? Itu disebut menguap. Menguap, bukan menguap ngantuk ya. Artinya contohnya ini sangat sederhana. Kalau kita masak air panas, kita masak air nih, disuruh orang tua. Nah, itu kan air, zat cair dulu, lalu kita panaskan di atas kompor. Nah, lama-lama dia kan sampai mendidih, kita biarkan terus, akan muncul dia uap-uap. Yang kita lihat dia seperti asap, itu naik ke atas, ya kan? Nah, itu adalah perubahan wujud dari cair, dia berubah menjadi gas. Nah, disebut menguap, berwarna merah, berarti dia memerlukan kalor, memerlukan panas. Kenapa? Contohnya, dia tidak akan menguap kalau tidak kita berikan atau tidak kita nyalakan apinya kan? Kalau kita nyalakan api, maka dia akan panas. Berarti dia memerlukan kalor, sehingga dia menguap menjadi gas. Kalau kita biarkan terus-menerus, maka air itu akan habis, berubah semua menjadi gas. Kalau kita biarkan terus, maka kompornya meledak. Oke? Nah, itu mengenai perubahan wujud benda. Silakan kamu screenshot ini. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur, senyawa, dan campuran. Inilah nanti yang akan menjawab praktikum kamu minggu yang lalu. Kenapa antara air dengan pasir sudah kamu aduk tidak menyatu seperti garam dengan air atau gula dengan air. Anak-anak, unsur, senyawa, dan campuran. Kita harus tahu dulu ya pengertiannya. Nah, benda-benda, materi yang ada di seluruh kehidupan ini atau di sekelilingmu itu terbagi menjadi zat dan campuran. Oke? Zat itu terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, kalau campuran itu terbagi atas campuran homogen dan campuran heterogen. Oke. Nah, kembali ke zat ini tadi, unsur dan senyawa. Nah, bedanya di mana? Nanti kita bahas.
Nah, kalau campuran homogen dan heterogen dari bahasanya, homogen, homo artinya sama, hetero artinya berbeda. Oke, berarti kalau dia homogen, dia yang sama. Oke, kalau heterogen artinya campurannya itu yang berbeda. Nah, jenis yang di homogen ini sama, heterogen berbeda. Contohnya nanti pasir dengan air. Oke, itu termasuk ke dalam kategori ini, heterogen. Lalu homogen, berikut penjelasannya. Itulah tadi yang mengenai garam, gula dengan air. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke penjelasan praktikum kami minggu lalu, kita kupas dulu ya definisinya. Unsur. Unsur itu zat tunggal, artinya tidak dapat dibagi-bagi ya. Tidak dapat diuraikan atau dibagi-bagi secara bahasa mudah dimengertinya. Dia tidak bisa lagi dibagi menjadi lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kalaupun dia bisa dibagi, dia butuh proses yang khusus. Itu nanti dibahas di tingkat SMA. Oke, untuk tahap ini artinya unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi. Contohnya itu banyak, bisa kamu lihat ini atau kamu screenshot nanti. Aluminium, aurum hingga iodin. Oke, itulah unsur. Nah, lalu sifat-sifat unsur ini dibagi tiga, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Oke, supaya lebih mudahnya begini, istilah logam mungkin tidak asing lagi bagi kamu. Oke, logam itu artinya, supaya mudah kamu mengerti, yang menghantarkan listrik. Oke, yang mudah menghantarkan listrik, atau istilah fisikanya disebutlah dia konduktor. Benda-benda yang mudah mengantarkan listrik disebut konduktor. Contohnya itu banyak, seperti kawat atau besi, ya kan? Kalau besi itu kamu colokkan atau kena ke listrik, dia akan mengalirkan listrik. Makanya kita sering memegang kabel-kabel atau apa yang terbuka atau terkelupas, kita akan tersetrum. Nah, itulah artinya dia mengantarkan listrik atau konduktor. Lalu contoh-contohnya supaya lebih konkret itu natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Oke. Lalu non-logam kebalikannya. Kalau tadi logam dia menghantar listrik, kalau non-logam yang tidak dapat menghantarkan listrik atau disebutlah dia isolator. Oke. Nah, sebenarnya dia dapat menghantarkan listrik namun kurang baik. Artinya gini, untuk tahap SMA nanti atau di perkuliahan kamu akan lebih terperinci lagi, spesifik lagi mempelajari non-logam ini, isolator. Nah, tapi untuk tahap ini, tahap SMP, isolator itu atau non-logam itu adalah yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, kalau konduktor atau logam tadi yang dapat mengantar listrik. Nah, contoh non-logam ini karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Atau istilahnya, kalau pernah kamu lihat orang memperbaiki listrik, dia menggunakan sendal karet. Nah, kenapa? Supaya tidak tersetrum katanya. Nah, jadi sendal karet itu kan adalah benda yang termasuk ke dalam non-logam. Nah, jadi kalaupun dia menyentuh listrik itu mengalir melalui badannya dan tidak diteruskan ke tanah atau digramkan, karena dia dibatasi oleh sendal karet tadi. Jadi begitu nyampe ke kaki listriknya mengalir, tak
dia diputuskan oleh sendal karet itu sehingga dia tidak jadi mengalir, dan tukang atau teknisnya tadi tidak jadi tersetrum. Begitu dia. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita kupas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, semi logam itu yang terakhir, perpaduannya antara logam dengan non logam. Artinya dia tidak sebaik logam menghantar listrik dan tidak seburuk non logam. Oke, contohnya itu silikon. Silahkan kamu screenshot. Oke, itu mengenai sifat-sifatnya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur. Nah, unsur-unsur ini semuanya sudah ada dalam istilahnya tabel periodik unsur. Nah, ini umumnya digunakan oleh jurusan-jurusan kimia. Namun kamu juga perlu tahu, silahkan kamu lihat, kamu baca, kamu pelajari. Nah, inilah tabel periodik unsur yang akan lebih jelasnya lagi kamu pelajari nanti di SMA, pelajaran kimia. Oke. Nah, lalu kita masuk ke senyawa. Oke. Tadi kita sudah mengupas unsur, sekarang kita masuk ke senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, tadi unsur yang kita bahas itu zat tunggal. Ingat ya, zat tunggal. Jadi kalau ada satu unsur digabungkan dengan satu unsur lagi, nah dia menyatu, disebutlah itu senyawa. Bisa dipahami? Nah, senyawa ini gabungan dari minimal dua unsur. Boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Oke? Atau supaya lebih mudah begini. Ini ada satu unsur, ini ada satu unsur. Ada dua di sini ya. Lalu Bapak gabungkan unsur 1 dengan unsur 2, menyatu ini menjadi sebuah senyawa. Oke? Nah, senyawa ini ada banyak. Ada amonia, gula pasir, urea, air, hingga CO2. Nah, boleh kamu lihat di tabel ini. Oke, kamu screenshot juga. Ini tidak perlu dicatat ya. Nah, karena ini nanti akan kamu pelajari di tingkat lebih tinggi juga. Namun di sini dasar-dasarnya saja. Pengertian senyawa tadi harus kamu pahami. Nah, lalu bagaimana sifatnya? Tadi sudah Bapak terangkan, dia dibentuk dari minimal 2 unsur. Oke. Lalu dia memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Oke. Lalu yang keempat, unsur-unsurnya memiliki perbandingan yang tetap. Artinya 1:1, 2:2. Oke, perbandingan antara unsur 1 dengan unsur 2 ini sama. Itu maksudnya. Pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, lalu berdasarkan penyusunnya, senyawa ini dibagi 2. Senyawa organik dan senyawa anorganik, kebalikannya. Setiap ada istilah an itu artinya tidak. Berasal dari bahasa Yunani, an itu artinya tidak. Berarti anorganik, tidak organik. Oke. Kalau senyawa organik itu senyawa yang mengandung unsur karbon, unsur C. Oke. Kalau anorganik itu yang tidak mengandung unsur karbon, kebalikannya. Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke terakhir, campuran. Oke, dari istilahnya campuran berarti penggabungan. Oke, main campur-campur. Nah, campuran itu apa, Pak? Campuran itu materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih.
tapi masih punya sifat zat penyusun. Nah, ciri-cirinya tersusun atas dua zat atau lebih, sifatnya seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, dan zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Pemisahan zat ini ada dua, untuk lebih jelasnya nanti ya, cuman kita bahas Bapak bilang aja dasar-dasarnya, menyinggung ada dua, itu secara fisika dan secara kimia. Oke. Nah, inilah ciri-ciri dari campuran. Kalau tadi senyawa itu terdiri atas dua atau lebih unsur, kalau ini terdiri atas dua atau lebih zat. Oke. Nah, berdasarkan penyusunnya, campuran itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu tersusun atas dua jenis unsur atau lebih, itu adalah O2 dan H2. Jadi O-nya ada dua, O tambah O, O2. Mudah bukan? Atau O2 ini dikenal juga dengan istilah oksigen. Nah, lalu H ditambah H ada dua, sehingga disebut H2 atau ya hidrogen. Nah, lalu yang kedua itu campuran yang tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih. Nah, contohnya itu CO dan H2O. Di sini gabungan 2 H dan 1 O, disebutlah dia H2O. Lalu campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Nah, contohnya itu O2 dan H2O. Nah, perbedaannya di mana dengan ini tadi? Nah, di sini dua jenis senyawa atau lebih terdiri atas unsur dan senyawa. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mengkupas atau lebih mendalami mengenai unsur dan senyawa ini. Nah, lalu berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran ini dibeda menjadi tiga. Tadi berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga. Oke. Sekarang berdasarkan sifat zat penyusunnya, Bapak garis bawahi sifat zat penyusunnya. Hampir mirip ya. Nah, kalau berdasarkan sifat zat penyusunnya itu zat gas dan zat gas. Contohnya gas O dengan gas O, gas N dengan gas N, dan lain-lain. Nah, lalu zat padat dan zat gas. Zat padat dan zat padat. Contohnya itu baja kuningan. Atau kuningan ini perpaduan dari logam dengan tembaga dan seng. Nah, jadi logam itu zat padat, tembaga atau seng itu zat padat. Nah, lalu yang terakhir gabungan atas zat padat dan ya zat cair. Nah, jadi kalau ada soal nanti Bapak berikan di ujian, berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga. Jelaskan. Yang kamu jelaskan itu cukup sampai pengertiannya saja. Zat gas dengan zat gas, padat dengan padat, padat dengan cair. Nah, kalau kamu tambahkan nanti ini tidak masalah contoh-contohnya. Nah, tapi kalau untuk penjelasannya tadi saja sudah Bapak anggap cukup. Oke. Nah, ini adalah penjabaran dari campuran zat padat dan zat cair, homogen dan heterogen. Oke. Ingat tadi yang Bapak jelaskan di awal, homogen, heterogen, dari istilahnya homo itu artinya sama atau sejenis. Heterogen, hetero itu artinya beraneka jenis, beraneka ragam. Nah, berarti yang ini sejenis campurannya, yang ini berbeda jenis. Oke.
ciri-cirinya silakan kamu screenshot dan kamu ringkas. Lalu untuk heterogen juga kamu ringkas. Oke, tujuannya karena ini memang harus kamu pahami, karena ini adalah dasar untuk kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, jadi contoh dari homogen ini lah, campuran homogen air dengan gula, air dengan sirup, air dengan susu, air dengan garam, air dengan alkohol. Jadi itulah kenapa larutan yang kamu praktikumkan kemarin, gula, garam, dan susu digabungkan dengan air, kamu aduk, itu menyatu. Oke? Itu karena dia adalah homogen. Oke? Lihat ciri-ciri yang ketiga. Tidak ada endapan saat didiamkan. Zat penyusun tercampur sempurna. Nah, berbeda dengan pasir dan air yang kamu campur, kamu aduk sampai lama pun dia tidak menyatu seperti yang ketiganya tadi, yang gula, garam. Karena air dengan pasir itu adalah campuran heterogen. Artinya terdapat endapan saat didiamkan. Oke, pencampurannya tidak merata. Contohnya, di sini lihat, pasir dalam air. Oke, jadi kalau ada yang bilang, Pak, penjelasan beberapa siswa kemarin kenapa tidak menyatu? Karena Pak, pasir tidak dapat diaduk dengan sendok. Mungkin kalau digunakan mixer atau blender bisa menyatu, Pak. Tetap tidak bisa. Kalaupun dia pasirnya pecah menjadi serpian-serpian yang lebih halus, tapi dia tidak menyatu sempurna yang seperti dilakukan pada homogen ini. Oke? Nah, jadi jawaban yang benar itu karena dia merupakan campuran heterogen yang dimana sifatnya memiliki endapan saat didiamkan dan pencampurannya tidak sempurna. Oke? Nah, baik anak-anak, berdasarkan sifatnya larutan dibagi menjadi 3, asam, basa, dan garam. Oke? Nah, ini kita kupas atau kita singgung saja sebelum masuk supaya mudah untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada tabel asam, basa, dan garam beserta dengan ciri-cirinya. Nah, kalau dia asam, sifat-sifatnya itu ada masam, korosif, memerah, kertas lakmus biru. Nah, tambahan kertas lakmus di sini artinya ini adalah semacam kertas untuk praktikum kimia yang digunakan untuk mengukur asam basa. Artinya asam basa di sini bukan basa karena air, itu sifatnya. Kalau dia asam itu pH di bawah 7, ini dia. Kalau dia basa itu pH-nya di atas 7. Oke. Nah, ini akan didalami lagi atau dikupas tuntas di pelajaran kimia sekolah menengah atas SMA. Kita akan membahas kulit-kulitnya saja, dasar-dasarnya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini ada indikator alami, ada buatan, universal, dan pH meter. pH ini artinya indikator asam basa suatu cairan, ya, suatu misalnya air minum yang kamu minum sehari-hari itu, apakah dia layak minum atau tidak, itu ada syarat pH-nya, apakah dia layak atau tidak untuk diminum. Contoh air pam yang dialirkan ke rumah-rumah itu juga diukur pH-nya. Artinya jangan sampai dia terlalu asam
atau terlalu basah, atau pH-nya misalnya sampai 10 atau 11 atau pH-nya 3. Ini tidak layak minum, konsumsi. Nah, jadi sebelum dialirkan sebelum dialirkan oleh PAM ke rumah-rumah, air itu juga sudah dites standar pH-nya. Nah, ada dia secara alami, bisa menggunakan bunga sepatu, kol, ungu, kunyit, dan bunga mawar. Ada buatan dan ada universal, kertas lakmus yang kita bahas tadi. Nah, kertas lakmus ini adalah universal secara global untuk mengukur indikator asam basa. Nah, nanti kertas lakmus ini akan berubah warna, merah atau biru. Nah, itulah yang anti warna, itulah menandakan apakah yang kita ukur itu bersifat asam atau basa. Oke? Nah, sampai di situ pembahasan kita. Untuk minggu depan kita akan masuk mengenai proses pemisahan campuran. Oke, silakan kamu pahami baik-baik supaya mudah pertemuan selanjutnya. Itulah tadi pembahasan kita yang cukup melelahkan namun menyenangkan. Silakan kamu pahami, kamu ringkas dengan baik di buku. Lalu nanti kamu fotokan dan kirimkan ke WhatsApp Bapak. Oke? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.